Masyarakat yang 200 tahun lalu begitu angkuhnya hingga mengaku percaya pada akal sehat, percaya pada manusia, ini itu. Dan kini manusia tak lagi punya cukup kerendahan hati untuk mengakui. Lihat, kita lupa akan prinsip-prinsip penting Tuhan, dan kini kita harus menanggung akibatnya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-19 sampai dengan yang ke-21, dengan tema Kejahatan dan Hukuman. Saudara, ini mungkin salah satu kisah paling menyedihkan dalam Alkitab. Dua hal yang tak terbatas, alam semesta dan kebodohan manusia. Dan saya tidak yakin tentang alam semesta. Demikian dikatakan oleh seorang fisikawan yang cukup ternama, yaitu Einstein. Sangat menyedihkan saat melihat apa yang akan dicapai oleh manusia jika tanpa Tuhan. Mari kita belajar bersama. Saudara, sangat berbahagia ya hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Jalan 66 masih bersama saya Pendeta Yohanes, dan kita masih belajar dari Hakim-Hakim pasal 19 sampai dengan yang ke-21. Ya, kita akan belajar sekarang ya dari Hakim-Hakim pasal 19 sampai 21. Siapkan Alkitab, catatan, atau mungkin yang membuat kopi silakan, teh, camilan, ya supaya kita bisa belajar. Dan bagi saudara yang sedang beraktivitas, sedang mendengar program ini, diberkati oleh Tuhan ya. Dan juga bagi saudara yang mungkin sedang menuju tempat kerja, masih berkendara, hati-hati di jalan, dan kiranya berkat Tuhan selalu melimpah di tengah-tengah kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang mungkin tidak akan terlalu membuat kita tertawa. Mungkin kita akan menangis. Kita akan melihat dulu sekarang dari pasal 19 ya. Silakan dibuka pasal 19. Saya akan menjelaskannya secara sekilas supaya kita tahu ya. Ini membahas tentang kematian selir seorang Lewi. Nah, kisah ini akan menceritakan tentang seorang selir yang ditinggalkan dalam situasi yang sangat mengerikan. Dan kita dapat melihat apa yang terjadi di awal kisah ini ya. Kitab suci itu mengulangi sebuah frase yang saya katakan kacau. Pada masa itu, Israel tidak memiliki raja. Seorang Lewi yang tinggal di daerah terpencil di pegunungan Efraim mengambil seorang gundik dari Bethlehem di Yehuda. Tetapi perempuan itu tidak setia kepadanya. Ia meninggalkannya dan kembali ke rumah orang tuanya di Bethlehem, Yehuda. Setelah ia tinggal di sana selama 4 bulan, suaminya pergi menemuinya untuk membujuknya kembali. Ia membawa serta hambanya dan 2 keledai. Ia membawanya ke rumah orang tuanya, dan ketika ayahnya melihatnya, ia dengan senang hati menyambutnya. Ayah mertuanya, ayah perempuan itu membujuknya untuk tinggal. Jadi ia tinggal bersamanya selama 3 hari, makan, minum, dan tidur di sana. Saudara, kalau ditanya ini tentang apa sih? Ini kan bicara mengenai seorang pria memiliki selir. Dan ia berpisah darinya karena perselingkuhan. Dan setelah itu ia memutuskan untuk mempertimbangkan kembali dan mencoba untuk merebutnya kembali. Maka mereka pun melakukan perjalanan menuju Efraim. Nah, dalam perjalanan mereka mencari tempat bermalam, itu mereka melewati wilayah Yebus, yang nantinya akan menjadi Yerusalem. Orang itu khawatir dan berkata, "Lihat, kita tidak usah tinggal di sini. Kita cari saja kota yang bukan milik orang Kanaan." Maka mereka memilih untuk pergi ke Gebia, yang nantinya akan menjadi kota yang berkaitan dengan Raja Saul di masa depan Israel ya. Dan di sana mereka memilih Gebia karena kota itu memiliki orang Israel. Jadi itu dikatakan sebagai milik orang Israel, begitulah. Jadi ini aman lah. Dan ketika mereka tiba di kota ini ya, mereka akan menghadapi
salah satu situasi yang rumit, yang mengerikan yang dapat kita bayangkan. Dilanjutkan, lalu masuk untuk bermalam di situ. Duduklah mereka di tanah lapang kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Jadi mereka berada dalam situasi ini tanpa perlindungan dan mungkin lebih baik pergi ke Kanaan. Kitab suci melanjutkan dan berkata, tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gebea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Perhatikan baik-baik, kan di sini ada orang asing. Dia baru pulang dari ladang, dari tempat kerja, dan ini kota Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi? Dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal." Maka dia pun menjelaskan semuanya. Lalu laki-laki itu mengajaknya tinggal di rumahnya sendiri dan dia berkata, "Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu." Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir. Segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu dibawalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malam itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan dia tergeletak di sana sampai fajar. Perhatikan baik-baik saudara. Ini yang disebut dengan berita kejahatan yang sangat-sangat mengerikan. Bayangkan saudara, mereka melakukan kejahatan yang begitu serius. Memperlakukan seorang perempuan, bukan sebentar saudara, semalaman saudara. Dan ini disebut dengan kejahatan dan kemerosotan yang sangat-sangat dalam. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimkannya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Saudara, dengan keadaan yang seperti ini pasti akan mendatangkan pembalasan. Kekerasan
menyebabkan lebih banyak kekerasan. Ketika bangsa Israel lainnya mengetahui hal ini, perhatikan saudara di pasal 20 sekarang. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Berseba dan juga dari tanah Gilead, berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. Orang Benyamin mendengar bahwa orang Israel telah pergi ke Mispa. Berkatalah orang Israel, ceritakanlah bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan itu yang terbunuh itu menjawab. Selanjutnya, ya kita ini lihat ya, dia menceritakan seluruh kisah apa yang terjadi dan menjelaskan bagaimana setelah pemerkosaan dan pembunuhan, ia kemudian mengirimkan potongan-potongan tubuh selir itu ke setiap wilayah di Israel agar semua orang tahu apa yang terjadi. Tidak ada televisi, tidak ada yang menayangkan. Jadi dia bersikap untuk memberitahu semua orang. Dengan ini maka saudara kita tahu suku-suku Israel menjadi sangat marah, sangat murka. Ini gak masuk akal. Sehingga mereka memutuskan untuk mencoba menghancurkan suku Benyamin. Perhatikan saudara bagaimana dekadensi menghasilkan serangkaian tingkat kejahatan yang menyebabkan peningkatan kekerasan yang luar biasa dan yang sangat mengerikan. Suku-suku Israel, perhatikan ayat 12. Mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang yang dursila yang di Gebia itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Masalahnya semakin memburuk, saudara. Kenapa? Karena orang Benyamin gak mau membela, gak mau dia istilahnya itu mengakui, oh ini keliru. Sebaliknya justru pergi berperang melawan orang Israel. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Saudara, kitab suci melanjutkan dan mengejutkan bagi kita menceritakan sesuatu yang mengerikan. Karena pertempuran terus berlanjut dan jumlah orang yang tewas sangat besar, saudara. Bangsa Israel memasang semacam jebakan dan menjebak orang-orang suku Benyamin ke dalam jebakan. Ini kan kalau kita baca di pasal 20. Dan akhirnya mereka memenangkan pertempuran. Kalau dari ayat 41 itu dikatakan begini, saudara. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka, lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berlari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Kita lihat sekarang, saudara, ini sesuatu yang mengerikan. Ini mereka masih bersaudara karena mereka terjadi kemerosotan moral. Akhirnya apa, saudara?
ada kehancuran. Saudara, di pasal 21 itu mengakhiri kitab Hakim-Hakim itu mengungkapkan komplikasi lain yang diakibatkan oleh semua ini. Bangsa Israel telah bersumpah untuk tidak pernah menikahkan anak perempuan mereka dengan orang Benyamin, dan mereka mulai menangis sambil berkata, sekarang seluruh suku Israel telah lenyap. Namun diketahui bahwa sekelompok orang Benyamin dari Yabesi Gilead tidak ada di sana. Oleh karena itu bangsa Israel mengirim sekelompok orang untuk membunuh semua orang, kecuali para perawan, dan mempromosikan pernikahan antara mereka dan mereka yang tidak berpartisipasi dalam sumpah ini. Jadi dengan cara yang sangat menyedihkan ya, mereka berhasil dilestarikan seluruh suku ini dengan cara yang sangat menyedihkan dan rumit. Dan kitab suci akan menutup kitab Hakim-Hakim dengan catatan yang sangat menyedihkan di bagian paling akhir. Pada waktu itu, orang Israel meninggalkan tempat itu dan pulang ke suku dan kaum mereka, masing-masing ke milik pusakanya. Pada waktu itu Israel tidak mempunyai raja. Setiap orang berbuat apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Di sini kita melihat dengan jelas betapa menyedihkan dan rumitnya ketika Tuhan tidak dianggap serius. Ketika manusia tidak mendengarkan Dia, dan akibat dari tindakan mereka justru apa, saudara? Membawa bencana. Baiklah Pak Yohanes, terima kasih banyak. Saatnya bagi kita untuk masuk dalam sesi tanya jawab dalam bahasan kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Pak Yohanes, mengakhiri rangkaian pembelajaran kita dalam kitab Hakim-Hakim ini, ada kisah yang sangat menyedihkan dan boleh dikatakan cukup rumit. Mengapa kitab Hakim-Hakim berakhir dengan kisah yang begitu mengejutkan? Baiklah Pak Oti ya, kali ini kita akan terus memberikan akhir yang bahagia ya kepada semua orang, karena ini bukan yang terjadi di sini. Tapi jangan khawatir ya, karena nanti di dalam Alkitab kita akan menemukan kisah-kisah lain dengan akhir yang bahagia. Tetapi tentu nggak terjadi di sini kisah itu. Ada dua alasan. Bahwa ketika Tuhan berkata, lihat ya, kamu seharusnya tidak berteman dengan orang Kanaan. Kamu seharusnya tidak terlibat dengan mereka. Ini serius loh. Kita sudah melihat beberapa indikasi bahwa segala sesuatunya akan menjadi rumit. Kalau kita membaca di Kejadian 34 ya, kita tahu ya tentang Dina dan orang-orang Sikem. Jadi disinilah semuanya sampai pada titik di mana orang Israel bertindak seperti orang Kanaan. Kitab suci pada dasarnya menunjukkan bahwa Tuhan berkata di sini, sudah kubilang. Bukankah sudah kubilang kau seharusnya menuruti perintahku dan mengerti kenapa sikapku begitu keras? Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua, bagian ini ditulis jauh setelahnya, setidaknya pada masa monarki. Lihat, jika tidak ada arahan, maka semuanya akan berantakan. Tidak ada raja di Israel. Semua orang bertindak sesuka hati mereka. Jadi kitab suci akan menunjukkan kepada kita akibat dari kurangnya tuntunan yang ada di Israel, baik secara rohani maupun secara administrasi. Kisah ini sangat mengejutkan, dan apa yang baru saja kita baca mengingatkan kita pada kitab Kejadian pasal yang ke-19, yaitu Sodom dan Gomora, putri-putri Lot. Mengapa penulis kitab Hakim-Hakim menunjukkan kesamaan dalam bagian ini? Tepatnya untuk mengungkapkan seberapa dalam manusia terpuruk ya Potia. Jika ada satu kisah yang begitu menakutkan dalam Alkitab, itu adalah kisah Sodom dan Gomora. Mengapa? Karena kisah itu menggambarkan tingkat degradasi yang begitu rumit, sehingga menjadi catatan negatif dalam sejarah. Dan pelajaran yang kita dapatkan dari semua ini adalah jika kita ingin melihat titik mana yang telah dicapai umat Allah, mereka telah menjadi seperti Sodom dalam arti tidak menawarkan tempat tinggal. Mereka dibiarkan tidur sendirian di alun-alun kota, dan orang-orang yang membantu mereka adalah orang asing. Lot juga orang asing di Sodom. Jadi kemiripannya jelas di sini ya. Ada orang-orang yang jahat yang ingin menyerbu rumah dan memperkosa, dan mereka sebenarnya lebih tertarik untuk membawa pria itu ke dalam rumah. Ini niat mereka. Demikian pula pria itu, ya, pemilik rumah,
menawarkan seorang putri dan selir. Dan para pria kota itu pergi melewati orang-orang Sodom di sini dan memperkosa wanita itu sepanjang malam, lalu meninggalkannya mati di sana. Wanita itu meninggal karena apa? Dianiaya. Tingkat kejahatannya begitu besar, sehingga kita melihat pada akhirnya adegan yang mengerikan. Intinya adalah, lihatlah tingkat kejahatan yang telah mereka capai. Sangat mengerikan. Orang Lewi itu sedang dalam perjalanan dan pada ayat yang ke-8, pasal yang ke-19, ia memilih untuk tidak berhenti dan menetap di kota asing. Aku akan tinggal bersama umatku, orang Israel. Aku akan bermalam di sebuah kota Israel. Ia mungkin berpikir bahwa hal itu akan menjadi lebih baik. Jadi, siapa yang lebih buruk di sini? Orang Israel atau orang Kanaan? Inilah yang membuat kita takut, Pak Oti, karena ia menghindari orang Kanaan. Aku tidak akan tinggal di sini karena berbahaya. Jadi mari kita lanjutkan karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Aku akan menjauhi dari wilayah kriminal ini dan mencari tempat yang lebih baik. Dan apa yang akan kita temukan, saudara? Kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya orang Israel, umat Allah, tidak memiliki nilai atau kepentingan khusus bagi diri mereka sendiri. Demikian pula, ya kita tahu, mohon maaf ya, di gereja juga atau dalam komunitas Kristen, tidak lebih baik dari orang lain. Mereka tidak berada dalam kondisi yang menghalangi mereka untuk melakukan kesalahan atau kejahatan. Jadi kitab suci memberikan satu isyarat bahwa umat Allah, umat perjanjian, dalam dosa dan ketidaktaatan mereka akhirnya menjadi apa? Lebih buruk daripada mereka yang tidak berhubungan dengan Allah. Dan ini tidak jauh berbeda ya dengan apa yang kita lihat di perjanjian baru. Ya, gagasan tentang seseorang yang menyimpang dari Injil dengan sengaja tidak taat, menjadi murtad, seseorang yang memilih untuk menyimpang dari Tuhan, lebih buruk daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan apapun. Jadi bahayanya adalah orang Kanaan, orang kafir. Karena bangsa Israel akhirnya melampaui orang-orang yang memengaruhi mereka dalam hal kejahatannya, melebihi mereka. Mereka orang Kanaan, wah jahat-jahat, ternyata mereka lebih jahat lagi. Mereka mencapai yang disebut dengan kekacauan total. Kita mungkin nggak bisa membayangkan bahwa manusia akan mampu mencapai tingkat yang sebegitu merendahkan. Seperti yang kita lihat di sini. Dalam arti tertentu ya, ini juga merupakan pelajaran bagi masyarakat kita. Kita melihat hal-hal yang mengerikan dan mengerikan terjadi dalam masyarakat 200 tahun lalu mereka cukup angkuh. Dan mengatakan bahwa mereka mencapai yang namanya akal sehat ya. Mereka mempercayai umat manusia. Mereka bilang ini dan itu. Dan kini kita lihat, saudara, manusia tidak lagi memiliki cukup kerendahan hati untuk apa? Mengakui. Lihat kita melupakan apa? Prinsip-prinsip penting Tuhan. Dan kini kita harus menanggung akibatnya. Ya, semua sangat mirip ya dengan apa yang kita lihat dan terjadi, apa yang dituliskan di dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim akan mengakhiri kisah sedih ini dan menunjuk orang Benyamin dan Gibea. Apakah ada tujuan Alkitab untuk mengakhirinya seperti ini, Pak Yonet? Nah, ada hubungan langsung antara Gibea, Benyamin, dan keluarga Saul ya. Saul akan menjadi raja pertama Israel dan semuanya akan terjadi dengan cara yang sangat aneh. Karena dari kelompok inilah seseorang raja akan dipilih. Dan pilihan ini murni berdasarkan pada unsur-unsur manusiawi. Dan raja ini akan gagal total. Sekali lagi, ini menyingkapkan yang namanya sikap rumit yang dimiliki oleh Israel. Mendasarkan diri pada hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Mempercayai manusia. Dan nanti kita akan melihat saudara hubungan langsung ini. Dan Tuhan akan menunjukkan ya bahwa dia akan memilih orang yang akan memerintah dan menghasilkan silsilah kerajaan yang nantinya keselamatan itu akan datang bagi seluruh umat manusia. Terima kasih, Pak Yones. Bagaimana dengan kesimpulan akhir pada bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya, kita telah selesai mempelajari kitab Hakim-Hakim.
Dan kita tahu ini banyak membahas tentang kejahatan dan hukuman. Dengan membaca pasal 19 sampai 21 dari kitab Hakim-Hakim ini ya, ini sangat-sangat sangat-sangat mengerikan begitu. Jadi ini semacam kisah yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Tapi kita bertanya sekarang, jika demikian kita belajar apa? Di akhir kitab Hakim-Hakim, bahwa tanpa arahan, lagi sekali tanpa arahan, yang ada hanya degradasi, kemerosotan. Manusia dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan sendiri, dan ingatlah, itu tidak akan pernah mencapai apapun. Ia hanya akan mencapai tingkat yang disebut dengan kemerosotan dan degradasi yang lebih rendah. Ya, ini mudah kita pahami. Karena kita tahu kalau orang berbuat ini, hasilnya akan begini. Dan di sini kita melihat bahwa tidak ada arahan, tidak ada raja, dan tahu sendiri ya, tidak ada yang memimpin. Itu semua orang melakukan apa yang dianggap benar menurut pikiran mereka. Dan kita mendengar juga ya bagaimana bangsa Israel juga tidak mentaati perintah Allah dan hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Hal ini tidak membawa mereka kemana-mana, saudara. Dan bagaimana sekarang dengan hidup kita, saudara? Apakah kita melakukan apa yang kita inginkan? Apakah kita bereaksi berdasarkan impuls kita sendiri? Saya mau buat A, saya buat. Saya mau ambil barang orang, saya langsung ambil. Apakah seperti itu? Ingat, saudara ya, tanpa arahan, tanpa tuntunan, yang ada hanya degradasi, kemerosotan demi kemerosotan. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.